Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai beberapa alat ukur elektronik, multimeter analog, kemudian multimeter digital, termasuk ada tang ampernya, kemudian alat ukur elektronik digital. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah alat ukur elektronik analog ini atau ampermeter analog ini, dimana di dalam dunia elektronik alat ukur ini peranannya sangat penting, dan kita harus menguasai bagaimana cara menggunakannya, terus fungsi masing-masing dari bagian-bagian selektor ini harus kita ketahui, terus bagaimana cara kita membaca nanti akan kita pelajari dan kita bahas. Oke, simak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa like and subscribe. Ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, kenapa alat ini disebut multimeter atau ampermeter? Kalau multimeter disebut multimeter karena fungsinya lebih dari satu ya. Ini bisa mengukur untuk continuity, ohmmeter untuk mengukur resistan, AC volt, tegangan AC, dan DC volt. Kemudian kenapa alat ini disebut juga ampermeter? Ampermeter ini adalah singkatan. A-nya untuk ampere, V-nya untuk volt atau tegangan, O-nya yaitu untuk ohmmeter. Ohmmeter. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara kita menggunakan alat ini. Jangan salah ya, ini namanya probe. Ini probe merah ini positif, masukkan di positif sini, dan yang hitam masukkan di negatif. Nah, sekarang kita mempunyai satu buah resistor dengan warna gelang oranye merah. Oranye itu 3 dan merah itu 2. Jadi kita hitung dengan gelang ini adalah yang terhitung di gelang ini, tertulis di gelang ini dengan menggunakan kode warna ini adalah 3300 kilo atau 3K3. Nah, kita akan coba ukur. Pertama-tama kita selektor ini kita tempatkan di posisi ohmmeter. Kita tempatkan di 10 atau di paling besar aja di 1 kilo. Nah, akan kita coba ya. Cara pengukurannya adalah bebas, ini mau ditempel di posisi dimana saja. Nah, kita coba. Maaf, sebelumnya kita kalibrasi dulu. Nah, di sini kita adjust dulu. Ini harus disimpan tepat di angka 0.
Nah, terus kemudian yang mana skalanya yang dibaca? Skala yang dibaca adalah skala yang ini. Skala yang hijau ini nih, yang paling atas. Yang ada simbol ohm. Nah, di sini kita akan baca. Oke, kita coba ukur ya. Berapa nih nilai resistennya? Kalau menurut gelang-gelang sih 3300. Oke. Ini kalau kita menggunakan 1 kilo, skalanya terlalu kecil. Skalanya di sini, di atas 2. Ini memang betul di 3000, tapi tidak terbaca. Kalau kita mau lebih jelas untuk membacanya, kita turunkan jadi kali 100. Kita lihat range-nya di mana. Tapi dikalibrasi dulu, biasanya selalu berbeda-beda ini kalau belum dikalibrasi. Kita ukur. Nah, sekarang di sini terlihat. Coba kita dekatkan. Sebentar ya. Kita dekatkan berapa? Biar terlihat. Sorry. Nilainya berapa sih? Nah, 3300 ya, karena di sini pakai penggunaannya analog, nggak terlalu jelas sih, tapi nilainya masih ada plus minus ya, toleransinya 3300 atau 3K3. Nah, kemudian kita mempunyai satu buah elko atau kondensator elektrolit. Bagaimana cara mengukurnya? Kita tetap menggunakan ohmmeter. Ini kalau kondisinya bagus, pointer ini akan menunjuk salah satu nilai, kemudian akan balik lagi. Coba kita ukur positif, tempelkan di positif, negatif di negatif. Di bodinya ini tertera tanda negatif, ini nih ada tandanya negatif nih. Oke, apabila ini bagus, jarum akan menunjuk, kemudian akan kembali. Kita coba. Nah, kelihatan nggak tuh jarumnya bergerak? Kelihatan kan? Nih. Bergerak. Coba kita ulang ya. Selektornya kita turunin dulu. Nah, kita dekatkan. Ini jarum akan bergerak kemudian kembali. Kelihatan kan? Coba lagi. Nah, sedikit. Ini coba yang skala lebih besar. Nah, kelihatan kan? Turun. Oke. Ini artinya kondisi elko-nya dalam keadaan normal atau baik. Kemudian kita punya emitting diode atau lampu LED. Bagaimana cara kita ngukur ini? Dioda. Tetap posisinya kita pakai ohmmeter. Taruh di sini. Kita tempelkan. Saya nggak tahu yang mana positif atau negatifnya. Kita coba saja. Terbalik mungkin. Nah, ternyata positifnya adalah kaki yang pendek. Kaki yang panjangnya taruh di probe negatif. Kita kelihatan tuh. Nah,
lampu LED-nya menyala. Ini artinya lampunya bagus kalau menyala. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana cara ngukurnya nih? Ada satu buah, kita punya satu buah pius. Cara ngukurnya gimana sih? Pius ini berfungsi atau tidak? Kita simpan di sini nih. Taruh di bush atau continuity. Ini kelihatan aja. Nih, ada tulisannya BUZZ. Kita coba ukur ya. Ini akan bunyi. Nah, ini bunyi, artinya ini nyambung. Kalau ini tidak berbunyi, artinya piusnya putus dan rangkaian elektronik tidak akan bekerja. Karena salah satu fungsi fuse ini adalah pembatas arus. Apabila ada tegangan atau arus yang berlebih, maka ini akan memberikan proteksi, dia akan putus. Begitu. Kemudian bagaimana caranya kita mengukur tegangan? Ya, di sini saya punya sebuah HT, dan kita lepas dulu, kita ukur. Nah, sini ada beberapa baterai ya. Saya akan contohkan satu baterai aja, akan saya copot atau akan saya ukur di sini. Baterai alkalin ini berapa sih kapasitasnya? Satu baterai ini tegangannya berapa volt? Nah, di sini di selektornya kita taruh di, karena kita tidak tahu ini berapa volt, kita taruh dulu di skala yang paling besar. Misalnya ini, misalnya paling besar taruh di 1000. Kelihatan apa enggak di situ? Coba ya. Jangan lupa ini positifnya yang ada pentolannya nih. Ini positif, ini negatifnya. Kita coba ukur. Positif di positif, negatif di negatif. Nah, dan tidak terbaca ya, mungkin kapasitasnya kecil. Kita turunkan, coba di 50, bergerak sedikit tapi masih belum terbaca. Kita turunkan lagi di 10. Nah, baru terbaca di 10. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui kapasitasnya berapa volt? Yang kita baca di sini adalah yang ini nih, DC volt. Karena ringnya ditaruh di 10, kita baca yang skalanya merah, 0, 1, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Itu yang kita baca. Kita lihat ini kapasitasnya berapa volt nih. Kita baca yang merah. Nah, di situ menunjukkan sekitar 1,3. volt. Berarti ini udah berkurang kapasitasnya, karena yang tertulis di bodinya ini adalah nih 1,5 volt. Di sini sudah berkurang menjadi 1,3. Berarti kondisi baterainya sudah tidak 100%. Nah, kemudian ada lagi, yaitu untuk mengukur arus AC atau tegangan AC. Tegangan AC itu
Kita nggak bisa praktekkan di sini karena jauh dari colokan listrik. Nah, di sini kita harus select di sini nih. Nah, di sini. Kalau kita tidak tahu berapa volt yang akan diukur, kita skalanya ini simpan di paling besar, taruh di 1000. Cara pengukurannya yaitu ya kita colok di steker. Misal ini steker nih, kita colok bebas sih mau positif gimana, negatif gimana, karena tidak ada polaritas kalau untuk AC. Namanya juga alternating current, jadi arus bolak-balik. Kita taruh di sini, misal taruh di colokan listrik, dia akan menunjuk kemungkinan di 220 di kisaran sini, 250, 200, antara 200 dan 250. Nah, itu saja video tutorial cara menggunakan multimeter. Semoga kalian yang awam tentang elektronik setelah menonton video ini mudah-mudahan bisa ada gambaran bagaimana cara melakukan pengukuran listrik. Nanti berikutnya, di season berikutnya saya akan bahas untuk yang ini, ampermeter digital. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.